Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Safiul Anam atau Safi dari Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Kedung Jajang Lumajang akan melanjutkan tentang perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran mengalami learning loss atau ketertinggalan sehingga dibentuk kurikulum merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran yang berciri lebih sederhana dan fleksibel. Pada implementasinya akan lebih fokus pada materi yang mendasar, pengembangan karakter, dan kompetensi murid. Kurikulum ini sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototip, telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek. Kurikulum Merdeka menjunjung konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah, sehingga siswa dapat lebih mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum ini telah diuji coba di 2.500.000 penggerak sekolah dan disarankan untuk mulai digunakan pada tahun ajaran 2022 dan 2023 sekarang di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Untuk implementasinya dilaksanakan secara bertahap. Perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka sekarang. Pada perbedaan di tahapan sekolah SD, SMP, dan SMA. Pada sekolah SD, kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan IPS terpisah. Sedangkan pada kurikulum merdeka digabung menjadi satu mata pelajaran. Dalam kurung IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian perbedaan di tahapan sekolah SMP. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran informatika bersifat pilihan, terserah. Namun pada kurikulum merdeka dianggap wajib. Perbedaan di tahapan sekolah SMA. Pada kurikulum 2013, peserta didik harus memilih jurusan sementara, baik itu IPA, IPS, dan lain-lain. Pada kurikulum merdeka, pemilihan jurusan dimulai ketika peserta didik menginjak kelas 11. Di kelas 10, peserta didik mempelajari mata pelajaran umum. Dalam kurung belum ada mata pelajaran umum. Ada 6 tambahan lagi. Yang pertama, pada kerangka dasar. Kurikulum merdeka menambahkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Pada landasan K13 utamanya, yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang kedua, K13 menerapkan jam pelajaran dalam kurung JP yang diatur per minggu. Sedangkan kurikulum merdeka menerapkan jam pelajaran JP per tahun. Yang ketiga, K13 mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sedangkan di kurikulum merdeka dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pembelajaran yang telah ditentukan. Nomor 4, K13 lebih memperkuat pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada mata pelajaran merdeka, yaitu memperkuat penghakiman autentik terutama dalam proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Nomor 5, K13 menerapkan sistem penilaian yang dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum Merdeka tidak ada keunggulan di antara 3 ranah tersebut. Dan yang nomor 6 terakhir, pada kurikulum Merdeka ini menyediakan pemerintah perangkat ajar tambahan berupa contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek pengetahuan, profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekarang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya, K13 ya. Kurikulum Merdeka menjunjung konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah, sehingga siswa dapat lebih memahami minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mengutamakan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Nomor 2, berfokus pada materi esensial sehingga terdapat cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalami bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Nomor 3, memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dan dengan konteks dan muatan lokal. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran, semua kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.